Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Eli percaya anak-anak pasti luar biasa ya. Anak-anak, kita senantiasa merasa rindu untuk kita berkumpul kembali dengan teman kita di sekolah minggu. Nah, tapi tetap bersabar. Kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi secara virtual, secara daring kita masih bisa mendengarkan suara-suara Bapak Ibu Guru yang akan menyampaikan untuk sekolah minggu. Nah, hari ini kita akan mulai sekolah minggu kita akan menyanyikan satu pujian, Bapakku datang padamu. Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Anak-anak, kita akan ulang sekali lagi ya. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Anak-anak, mari kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami puji, kami permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sungguh sangat bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami. Biarlah Engkau boleh memimpin kami Tuhan, di dalam kami akan memuji akan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk sarana dan prasarana yang kami pakai Tuhan, baik itu kuota maupun internet. Kiranya Tuhan berikan kelancaran bagi kami, karena kami akan mendengar firman-Mu, kami akan memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sangat luar biasa buat kami. Terima kasih Bapa, biarlah hati kami hanya tertunduk dan kami akan mendengar dan kami akan memuji akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, ya sesuai tema hari ini kita nanti akan belajar bagaimana kehidupan jemaat mula-mula ya. Jika kita tahu sedikit anak-anak, jemaat mula-mula itu kehidupan jemaat pada zaman para rasul, namun bisa menjadi contoh bagi kita. Apa yang bisa kita lakukan anak-anak? Nanti penasaran kan ceritanya? Kita akan dengarkan nanti. Kita akan memuji Tuhan. Yuk kita akan bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan, rukun cinta. Sama-sama ya.
Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Yuk kita ulangi lagi dengan ceria ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta bukti. Tunjukkan sama-sama ya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Anak-anak, yuk sekarang anak duduk yang manis. Kita akan membuka hati kita. Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Ya, anak-anak bisa merenungkan dan kita akan menyanyikan satu pujian. Ya, ku bawa hatiku, ya Roh Kudus yang manis. Ya, anak-anak bisa duduk yang manis dan kita akan memujikan ini dengan kesungguhan hati kita. Mari kita akan pujikan. Hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak-anak, kita ulang sekali lagi. Kita mau menyanyikan dengan kesungguhan hati kita. Mari kita nyanyikan. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Katakan, Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti
sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan membaca dulu firman Tuhan. Disiapkan Alkitabnya masing-masing. Oke, kita akan baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41 sampai dengan 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Sudah siap? Mari kita membaca bersama-sama. Ibu yang dari sini, anak-anak di rumah juga membaca, menyimak ya. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan hati tulus, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian bacaan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima cerita firman Tuhan. Kita berdoa yuk. Mari anak-anak kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami di dalam kami mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Bapa, agar kami dapat menerima cerita firman Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh kegembiraan. Mohon pimpinan dan urapan-Mu, sehingga setiap anak-anak yang ada di rumah boleh mendengar cerita dengan baik. Demikian juga kami menyerahkan untuk Ibu Lia yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga pakai dengan luar biasa, dan Tuhan mengurapi dengan urapan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh doa dan permohonan ini. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Jumpa kembali dengan Bu Lia. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar cerita Alkitab. Tadi kita sudah membaca Alkitab kita sudah tahu bahwa hari ini kita akan belajar mengenai jemaat mula-mula. Nah, adik-adik ingat pada hari Pentakosta, murid-murid Tuhan dengan Pak Petrus juga mereka berkhotbah di depan banyak orang. Kira-kira jumlahnya sekitar 3.000 orang. Sekitar berapa orang? Betul, 3.000 orang. Saat Pak Petrus berkhotbah di hadapan para jemaatnya tadi, Pak Petrus dengan penuh semangat menceritakan tentang firman Tuhan. Pak Petrus menceritakan mengenai Tuhan Yesus disalib. Kemudian Pak Petrus juga menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus bangkit. Kemudian juga menceritakan mengenai Tuhan Yesus naik ke surga. Dari khotbah-khotbah dari Pak Petrus tadi,
Kemudian Pak Petrus mengajak para jemaatnya semuanya untuk bertobat. Kira-kira apakah jemaat-jemaatnya ini semua mau bertobat? Tidak, ya. Ada beberapa yang tidak mau bertobat, tapi jangan salah juga. Banyak jemaat pula yang mau bertobat. Setelah mereka mendengarkan khotbah dari Pak Petrus, kemudian banyak orang yang mulai mau bertobat. Tanda pertobatan mereka dengan cara mereka mau dibaptis. Nah, Julia mau tanya, ada yang tahu apa itu dibaptis? Mungkin kelas besar tahu. Apa itu dibaptis? Ya benar. Orang-orang yang mau dibaptis berarti dia mau mengakui adanya Tuhan, percaya adanya Tuhan. Dengan cara apa? Ada baptis percik dengan air. Nah, itu adalah salah satu tanda bahwa jemaat saat itu mau bertobat, ia mau dibaptis. Nah, setelah dibaptis, kehidupan jemaat mulai berubah. Jemaat-jemaat tadi mulai belajar akan firman Tuhan lebih dekat lagi. Jemaat-jemaat tadi juga mulai lebih rajin ke rumah Tuhan. Mereka juga terlebih lagi mulai rajin berdoa. Mereka juga menjadi seseorang yang tidak egois. Jika ada teman yang kekurangan, mereka mau berbagi. Bahkan mereka juga mau berbagi tentang roti dan minuman. Kalau teman mereka itu kekurangan, dia diberikan roti atau minuman. Terus ada temannya yang kesusahan, mereka membantunya. Bahkan adik-adik jemaat ada yang rela dia menjual seluruh yang dia punya untuk membantu si temannya. Nah, itu adalah bentuk perubahan jemaat setelah mereka mau bertobat, mau menerima Tuhan Yesus. Sehingga dari pertobatan mereka, dari tingkah laku mereka, banyak orang melihat bahwa jemaat itu hidupnya lebih baik. Kemudian jemaat tersebut mulai disenangi oleh banyak orang. Sehingga karena mereka banyak disenangi, banyak pula yang ikut serta. Oh, aku juga mau menjadi orang yang lebih baik. Sehingga bertambah pula orang-orang yang percaya dan mau mengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik mau enggak seperti jemaat yang lain saat itu? Kira-kira mau enggak menjadi contoh teladan bagi orang-orang di sekitar? Mau tidak? Sip, hebat. Harus mau. Saat kita berperilaku baik, kita mau berbagi, kita mau melakukan firman Tuhan, orang-orang jadi ikut tahu, oh berarti anak Tuhan itu anak yang hebat, perlu dicontoh. Nah, adik-adik jangan lupa setiap harinya jadilah teladan
bagi orang-orang di sekitarmu, seperti jemaat tadi, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Caranya bagaimana? Contohnya mudah. Kalau kalian di rumah, hiduplah rukun dengan kakak, adik, saudara, tetangga, dan teman-temannya. Itu contoh yang mudah. Kemudian hiduplah saling mengasihi. Mengasihi yang paling terkecil, mengasihi yang ada di lingkup di rumah. Kemudian di lingkup teman-teman, di lingkup sekolah, dan lingkup di masyarakat. Tidak boleh bertengkar. Oke? Dan yang paling penting, tunjukkanlah bahwa kalian anak Tuhan yang mau rajin membaca Alkitab, kemudian berdoa. Ingat, apalagi kondisi kita saat ini baru banyak virus-virus. Kita harus belajar di rumah. Bahkan sekolah minggu pun harus lewat online. Nah, saat ini adik-adik harus perbanyak berdoa, baca Alkitab. Mumpung di rumah waktunya banyak. Nah, itu yang harus dilakukan agar dapat menjadi contoh teladan bagi kehidupan kita sehari-hari. Oke? Semangat ya adik-adikku sekalian. Semangat untuk hidup menjadi teladan, semangat untuk mempraktekkan. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Oke. Sebelum kita akhiri firman ini, Bulia punya ayat hafalannya dulu. Silakan yang kelas besar membuka lagi Alkitab kita. Dibuka, disiapkan. Buka dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46a. Bulia ulang lagi. Kisah Para Rasul 2 ayat 46a. Sudah ketemu? Yuk kita baca bersama-sama yuk. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ulang lagi yuk. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Oke? Ingat, bertekun bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. Sampai pada pagi ini kami masih bisa bersama-sama melaksanakan ibadah secara online. Tuhan, dari firman pagi hari ini kami boleh belajar untuk menjadi anak-anak yang teladan, meneladani kasih-Mu Tuhan. Ajar kami menjadi seorang anak-anak yang bertekun, yang mau berbagi, yang mau mengasihi sesama kami. Terlebih lagi Tuhan, dalam kondisi pandemi ini, izinkan kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang menjadi teladan
teladan dan mau berbagi kepada sesama, yang mau tekun berdoa dan mau melakukan setiap firman-firman-Mu. Tuhan, berkati kedua orang tua kami dalam setiap pekerjaannya. Tuhan, berikan kelancaran dalam setiap pekerjaannya. Berkati pula untuk kami semuanya di masa pandemi ini. Tuhan, perlengkapi kami dengan kondisi kami, kesehatan kami, agar kami memiliki stamina yang bagus. Tuhan, jauhkanlah corona ini dari negara ini, dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap waktu yang Tuhan berikan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagus kan ayat Tuhan hari ini? Nah, anak-anak bisa mempraktekkan, minta Roh Kudus memimpin kita untuk kita sanggup melakukan. Anak, apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak? Contoh, ya kita harus bersikap rukun, bersyukur. Kalau kita mendengar jemaat mula-mula itu saling membantu, anak-anak bisa lakukan itu di sekitar kita. Anak-anak, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan bersama-sama untuk memberikan persembahan. Nah, persembahan ini kita akan nyanyikan dengan kesungguhan hati kita. Boleh sambil berdiri, kita boleh menyanyikan, boleh dengan gerak yang sederhana. Yuk, kita akan menyanyikan lagu persembahan ini dengan bawa persembahanmu di dalam rumah Tuhan. Mari. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sekali lagi anak-anak ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Anak-anak, mari kita akan berdoa untuk persembahan kita hari ini. Biarlah Tuhan boleh memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Saat ini kami sudah mendengar akan firman-Mu. Kami sudah memuji akan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan itu merupakan kerinduan hati kami yang senantiasa kami ingin memuji dan mendengar akan firman-Mu. Firman-Mu hari ini boleh mengajarkan kepada kami Tuhan, agar kami anak-anak Tuhan memiliki hati yang penuh kasih seperti contoh jemaat kami yang mula-mula. Terima kasih Tuhan, inilah yang bisa kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang setia. Kami boleh memberikan persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami oleh karena kasih Tuhan yang sangat luar biasa memberkati kami. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan yang kami naikkan ini boleh kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan melalui gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami juga akan menutup sekolah minggu ini dengan harapan bahwa kami tetap akan setia kepadamu Tuhan, setia mendengarkan akan firman-Mu dan mengingat-ingat firman Tuhan yang pernah kami dengarkan.
yang dengan Roh Kudus kami boleh memampukan kami untuk kami menjadi saksi-saksi Tuhan, anak-anak Tuhan yang setia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Anak-anak, sampai jumpa. Terima kasih untuk keaktifan kalian mendengarkan ibadah sekolah minggu pagi ini. Kita tetap ingat protokol kesehatan ya, 5M ya. Mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, kemudian menghindari mobilitas. Yang satu, menjaga kesehatan, betul ya. Sampai jumpa anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.